Shalom, selamat pagi, selamat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Jangan lupa sebelum melaksanakan kegiatan kita hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Edisi kali ini saya mencoba berbicara tentang hukuman Tuhan bagi mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Umat Tuhan sudah tentunya memahami hukum minum minuman keras karena memang minuman keras jika memabukkan akan berbahaya. Peminum tentu akan tidak sadar dan kemudian dapat melakukan hal-hal negatif tanpa disadari, sehingga akhirnya dapat berakhir pada kejahatan yang melawan Alkitab atau kejahatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, dalam Alkitab jelas Tuhan telah memberikan firman tentang minuman keras kepada umatnya. Jika kita belum paham tentang Alkitab, firman Tuhan tersebut, sebaiknya berikut ini saya mau sampaikan hukum minuman keras menurut Alkitab dalam pandangan firman Tuhan. Yang pertama, jika kita mengkonsumsi hidup dalam minuman keras, maka kita jauh dari kerajaan Allah. Allah membenci minuman keras yang memabukkan, sehingga tidak layak masuk ciri-ciri kerajaan Allah. Seperti tertulis di 1 Korintus pasal 6 ayat 10, bahwa pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Sehingga sudah jelas bahwa di Alkitab telah dinyatakan, barang siapa yang minum minuman keras hingga mabuk tentu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan surga dari Allah. Karena itu, sebaiknya kita hindari perbuatan-perbuatan tersebut yang dibenci oleh Allah. Hal ini bahkan jika diulangi kembali dalam Galatia pasal 5 ayat 21. Di sana menyebutkan kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua, memabukkan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dinyatakan bahwa, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Telah jelas bahwa minuman keras jika memabukkan dibenci oleh Allah. Karena jika seseorang mabuk dan tidak sadar, maka ia rentan berbuat dosa, seperti misalnya melakukan perzinahan, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Karena itu dengan tegas Alkitab melarang seseorang umat Tuhan untuk mabuk, minum minuman keras. Jadi mari kita tinggalkan minuman keras dan selalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Hal yang ketiga, dihindari
Dalam Alkitab juga dikatakan pada Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kemudian firman Tuhan juga dipertegas dalam Roma ayat pasal 13 ayat 13. Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi sudah jelas, mari kita hindari komunikasi keras itu. Yang membilang miras, miloka, baloka, spiritus, campur-campuran, segala macam itu, ya mari kita hindari. Karena itu membawa kehancuran bagi diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Dan lebih fatal lagi, kita tidak mendapat tempat di kerajaan surga kelak ketika kita dipanggil oleh Yang Pencipta, Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hal keempat, minuman keras mendatangkan. Ini minuman keras ini mendatangkan kecelakaan. Dalam kitabnya juga telah dikatakan pada Yesaya. Alkitab mencatat firman Tuhan dalam Yesaya pasal 5 ayat 22 menegaskan, celakalah mereka menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Kata kita garis bawahi kata celakalah, jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Kita garis bawahi kata itu. Itu adalah sebuah kutukan, sehingga tidak ada tempat bagi orang-orang yang jago campur minuman keras, yang bilang Coca-Cola campur Fanta lah, Coca-Cola campur Sprite campur minuman keras lah, segala macam campuran yang membuat itu. Nah itu firman Tuhan untuk orang-orang seperti itu. Jadi mari hendaklah hidup kudus dan jauh dari kecemaran tersebut. Itu perbuatan cemar, campur minuman segala macam untuk kita mabuk. Itu ada hal yang sangat cemar di hadapan Tuhan. Dengan kita menjaga hidup kudus, hidup kita pasti menghasilkan tujuan karunia kudus, karunia Roh Kudus. Karena itulah sebaiknya umat Tuhan yang percaya dan patuh akan perintah Allah, sebaiknya jangan berpikir untuk minum minuman keras, apalagi jika menjadi mahir di dalam hal tersebut. Karena hal itu hanya mendatangkan celaka. Firman Tuhan lain yang bisa saya bagikan untuk kita semua pada pagi hari ini di dalam Habakuk pasal 5 dalam Habakuk pasal 2 ayat 15 berbunyi begini, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Kemudian kitab Yoel pasal 1 ayat 5, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur
karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Kemudian Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kemudian dalam Yesaya pasal 28 ayat 1. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah bening. Kemudian 1 Korintus pasal 6 ayat 10, saya tegaskan kembali, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ayat yang terakhir yang saya bagikan adalah dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 13. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan yang bisa saya dapat bagikan kepada kita semua. Semoga, dan saya berharap dengan firman Tuhan ini dapat menyadarkan kita bahwa mari kita hidup menjaga kekudusan dan bersekutu dengan Tuhan, jauhi minuman keras. Shalom, Tuhan memberkati. Mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab Bapa yang kekal. Haleluya, amin.